Center terkini dari Paramount Land. Ikuti talk show Pizza Grande tahap 2 persembahan dari Paramount Land hari Selasa 3 November jam 9 pagi di Mandarin Station FM 98,3 Jakarta. Setelah sukses dengan Pizza Grande tahap 1, Paramount Land kembali mempersembahkan The Perfect Business Center in Gading Serpong Pizza Grande tahap 2. Lokasi ruko mixed use ini sangat strategis, terletak di jalan utama penghubung BSD dan Kota Gading Serpong. Dilalui lebih dari 1.500 kendaraan per jam, serta dikelilingi lebih dari 6.000 rumah. Segera hadir di sini, Donburi Ichiya, Donut and Cakery, fast food restaurant, hingga Alfamart membuat ruko Pizza Grande ini makin ramai. Perfect bukan? Untuk memudahkan usaha Anda, Pizza Grande dilengkapi solar panel dan high speed internet akses. Ruko ini pun tersedia dalam 2 dan 3 lantai. Dengan segudang keunggulan tersebut, ruko Pizza Grande dibanderol mulai dari 1,23 miliaran. Benar, 1,23 miliaran saja. Makin perfect bukan? Tunggu apa lagi? Miliki segera unitnya sekarang. Hubungi 021 542 00 零二幺五四二零零九九九021 542 00 999零二幺五四二零零九九九 Pizza Grande, the perfect business center terkini dari Paramount Land. Semangat pagi, Mandarin Listeners 98,3 FM. Senang sekali saya Freddy Su kembali menjumpai Anda. Dan seperti yang diinformasikan di awal bahwa pagi hari ini selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai Pizza Grande tahap 2 dari Paramount Land. Setelah sukses dengan Pizza Grande tahap 1, Paramount Land kembali mempersembahkan The Perfect Business Center di Gading Serpong, yaitu Pizza Grande tahap 2. Dan lokasi ruko mixed ini sangat strategis. Freddy sudah ke sana kemarin melihat bagaimana strategis tempat ini yang terletak di jalan utama penghubung BSD dan Kota Gading Serpong. Saya di sana di pinggir jalan saya melihat ya begitu banyak sekali kendaraan, dan ini dilalui lebih dari 1.500 kendaraan per jam. Bayangkan, ini ada potensi yang begitu besar sekali. Dan lagi di area sekitar itu dikelilingi lebih dari 6.000 rumah. Bahkan sempat saya mampir ke perumahan di sana melihat, wow, ini satu segmen ataupun area market yang sangat besar sekali. Ditambah lagi, segera hadir Donburi Ichiya, Donut and Cakery, fast food restoran hingga Alfamart, dan pasti membuat ruko Pizza Grande ini semakin ramai. Perfect, mantap. Dan ini ada satu kesempatan yang sangat bagus sekali, dimana yang pasti bahwa kesempatan ini terbatas, makanya harus buru-buru ya. Yaitu adalah di mana Pizza Grande ini akan ada begitu banyak sekali penawaran spesial yang akan disampaikan narasumber kita. Dan juga dilengkapi solar panel hingga high speed internet access dan tersedia dalam 2 dan 3 lantai ruko ini. Yang lebih fantastisnya adalah harganya ya, di mana ruko Pizza Grande dibanderol mulai dari 1,23 miliaran. Yes, 1,23 miliaran. Makin mantap. Kalau gitu langsung saja, belum pas rasanya kalau Freddy Su hanya bicara sendirian, tapi ada 3 narasumber yang tentunya tidak asing lagi untuk telinga Mandarin listener. Saya sapa 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Aryo Tri Ananto, disapa dengan Pak Aryo, Direktur Design and Planning Paramount Enterprise. Pak Aryo, pagi Pak. Selamat pagi Mandarin listener. Dan juga ditemani oleh Bapak Muhammad Nawawi, ataupun lebih akrab dipanggil dengan Pak Awi, Associate Director Paramount Land. Pak Awi, pagi Pak. Selamat pagi Pak Freddy, selamat pagi Mandarin listener. Yes. Dan juga ada Pak Kris Sandi, dipanggil lebih akrab Pak Kris, GM Paramount. Pak Kris, pagi Ya, Pak. selamat pagi Pak Freddy dan Mandarin listener. Ini kita kembali memberikan informasi kabar gembira Pak buat listener Pak. Tadi sudah dibahas mengenai Pizza Grande 2. Kalau begitu ada 2, pasti ada 1 Pak. Iya. Oke, silakan diinformasikan dulu di mana saat pandemi new normal ini masa transisi, tapi justru Paramount Land meluncurkan produk Pizza Grande 1 dan 2. Monggo Pak. Iya, ya selamat pagi Mandarin listeners. Ini adalah
pada saat ini kita membicarakan Pisa Grande tahap 2 ya. Tentunya ada tahap 1-nya. Iya. Ya memang kita sudah meluncurkan tahap 1-nya kira-kira di bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Tahap 1 sudah terjual habis, Pak Fedi. Habis benar-benar habis, sold out gitu ya. Iya. Jadi memang membuktikan bahwa kawasan Pisa Grande ini adalah kawasan yang memang secara bisnis itu memiliki prospek yang sangat besar gitu ya. Iya. Pada saat itu kita banyak banget gitu pada berebut gitu kan ya. Yang mau beli dengan jumlah yang kita sediakan tuh jauh lebih besar yang mau beli gitu. Oh, berarti lebih besar jumlah yang beli dibanding Kesediaan produknya. Wow. Jadi kita berpikir juga, berpikir wah, memang ini memang suatu produk yang sangat tepat untuk orang-orang yang mau memulai usaha ataupun ingin mengembangkan usahanya. Iya. Jadi kita berpikir kenapa kok kita tidak sediakan tahap 2-nya, karena masih banyak para konsumen kami yang menanyakan mengenai produk Pisa Grande ini. Iya. Makanya pada hari ini kita menginformasikan kembali kepada para calon konsumen kami bahwa kita meluncurkan Pisa Grande tahap 2. Dan ini adalah satu kawasan yang terintegrasi dengan tahap 1-nya. Jadi bukan berarti tahap 1, tahap 2 ini jadi satu. Jadi satu, kita kemas sebagai sebuah kawasan utuh di mana di sana akan ada berbagai macam kelebihan yang tentunya akan membuat semua orang yang berusaha di sana pasti untung. Iya. Gitu, Pak. Ada tambahan dari Pak Aun? Iya, kalau tambahan dari saya kata surprise mungkin lebih tepat ya. Kata surprise ini kenapa? Karena ya ini kita tahu bersama-sama ya, saat ini kita sangat concern dengan kesehatan ya, pandemi. Kita semuanya pengen di rumah. Kita semuanya pengennya uangnya disimpan aja. Nah, ini dia menjadi jawaban Pisa Grande. Waktu kita hadirkan Pisa Grande tahap 1 dan tahap 2, ternyata itu disambut yang sangat luar biasa. Tadi disampaikan bahwa kita bisa menjual dengan habis. Tentu ini akan menjadi buat para Mandarin listeners bertanya, kok bisa? Betul. Mengapa? Gitu ya. Nah, inilah yang akan kami ingin bagikan hari ini bahwa para Mandarin listeners mau berinvestasi, mau mengembangkan usaha, mau ekspansi usaha, ataupun millennials yang mau baru buka usaha, atau ingin yang warga sekitar Gading Serpong atau Tangerang Raya yang saat ini berupaya membuka usaha baru karena situasi ini. Nah, ternyata itu mereka itu saudara-saudara kita itulah yang menjadi catchment market pada saat kita meluncurkan Pisa Grande tahap 1. Nah, terlebih lagi orang-orang yang ingin berinvestasi. Pada saat pandemi tidak sedikit banyak banyak masyarakat, banyak orang-orang kita itu uangnya masih banyak, tapi keberaniannya dia itu untuk berinvestasi nggak ada. Kenapa nggak berani? Takut pandemi, takut terjadi apa-apa. Tapi ternyata kehadiran Pisa Grande ini, keberanian itu bisa ditembus gitu ya. Keberanian itu bisa kebuka gitu ya. Jadi uang yang tadinya disimpan itu akhirnya daripada lebih baik saya invest di sini. Toh ini adalah satu kesempatan gitu ya. Di saat situasi ini justru kesempatannya berinvestasi. Kalau mau investasi, kalau mau berusaha, justru kesempatan ini. Dan kesesuaian itu menjawab kebutuhannya ada di Pisa Grande. Tapi kan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan Pak di saat pandemi ataupun masa transisi ini Pak ya. Ketika uang itu mau diinvestasikan, dia harus tahu juga nih siapa yang mau saya investasikan. Dia harus tahu semua kan Pak. Dia dipikirkan developernya, lokasinya, aksesnya, fasilitas, itu semua kan harus dipikirkan. Bagaimana? Iya sih, memang benar ya. Saya pun demikian ya. Ketika ingin mengeluarkan dompet, pikiran itu sudah ada tuh. Yang paling pertama tentunya ini umum sekali sih, itu trust ya. Trust. Kepercayaan terhadap di mana kita belanja, kepercayaan terhadap kualitas yang akan disajikan. Nah, ini lebih biasanya kalau secara umum kan dilihat dari 3 hal tuh ya. Biasanya kalau orang mau berinvestasi ya, dari sisi waktu, tepat nggak saya berinvestasi ini? Artinya itu hubungannya dengan momentum, gitu ya. Kalau ngelihat momentum, kita lihat bersama, banyak pakar, banyak sumber di berbagai media menyatakan pandemi bukan penghalang investasi, bisa menjadi kesempatan. Nah, itu nomor 1, artinya ada momentum di situ yang harus kita ciptakan, celah itu yang kita lihat.
Dan yang kedua biasanya banyak mengatakan manajemen. Manajemen itu adalah terkait dengan perhatikan siapa developer. Yes. Track recordnya seperti apa. Dia udah bikin apa gitu. Percayaan apa yang kita bisa dapatkan. Nah kita ini Paramount Land, salah satu pengembang yang ada di Indonesia, ikut mengembangkan Gading Serpong. Bukan kertas lagi yang kita mimpikan, bukan di atas kertas, tapi semuanya real barang jadi. Jadi mau investasi, ya tangible, semuanya bisa dilihat, bisa dirasakan. Tadi Pak Ferdi cerita katanya ke sana ya, ya lihatlah seperti itu. Betul. Mau semuanya serba mudah, serba gampang, mau usaha, mau tinggal semuanya tersediakan. Nah itu jadi momentumnya, manajemen yang ada, dan yang terakhir tentunya lebih mikro lagi sebelum berinvestasi, lihat lebih detail produknya terhadap lokasinya, terhadap produknya sendiri, terhadap kebutuhannya kita. Saya rasa 3 kombinasi ini itu membuka keberanian para yang ingin berinvestasi, ingin uangnya itu diinvestasikan di bumi. Istilah saya gitu, investasikan di bumi yang paling aman. Bumi itu adalah tanah, investasikan di sana. Itu yang paling aman di saat seperti ini. Tadi dibilang ada developernya, reputasinya, prestasinya, lokasinya, akhirnya menjadi satu kesatuan Pak ya? Satu kesatuan. Dan ini sudah dijawab oleh Paramount Land melalui PISA Granite Tahap 2. Oke. Lokasi dan akses Pak, ini kan harus dipikirkan juga, di mana faktor properti kan 5L plus 3L itu nggak lepas dari lokasi 5L plus 3L, lagi-lagi lokasi Pak. Nah itu kan jadi kesatuan kan? Bagaimana nih? Ya, jadi ya yang pasti memang satu ya, lokasinya ya pasti kita di Gading Serpong gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu Gading Serpong gitu ya? Sebuah kota mandiri yang sudah sangat lengkap, terintegrasi juga dengan wilayah pengembangan lainnya, infrastrukturnya baik, dan value-nya selalu meningkat. Itu yang paling penting kan ya. Value-nya selalu meningkat. Artinya apa? Artinya memang Gading Serpong itu kota yang tumbuh. Itu PISA Grande ada di Gading Serpong, di jalan penghubung antara kota Gading Serpong dengan tetangga kami di BSD. Jadi artinya apa? Artinya di daerah yang memang selain daerah tujuan juga daerah lintasan gitu kan. Daerah lintasan gitu. Jadi itu tadi ada informasi mengenai 1.500 kendaraan yang lewat di sana. Itu sudah satu captive market sendiri. Itu per jam lagi kan. Belum lagi di sekelilingnya sudah di sekelilingnya ini kita hanya berbicara sekelilingnya, artinya jarak tempuh 5 menit ataupun berjalan kaki gitu ya. Itu sudah ada 6.000 kakak yang ada tinggal di sana gitu. Belum kalau kita melihat kota Gading Serpong sendiri sudah ada sekitar hampir 100.000 penduduk kan di Gading Serpong itu. Jadi ini semua sebenarnya captive market untuk bisnis yang dibuka di PISA Grande. Jadi ini sebuah lokasi yang sangat baik, sudah hidup, di sekelilingnya bahkan sudah banyak sekali orang tinggal, dan tentunya aksesibilitasnya mau dicapai dari manapun sangat dekat gitu. Karena memang dia ada di tengah-tengah kota Gading Serpong, ada di jalan penghubung antara kota Gading Serpong dengan BSD. Jadi benar-benar lokasi yang sangat tepat untuk melakukan investasi dan untuk memulai usaha. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh Pak Aryo, Pak Awi dan juga Pak Kris, sebelum kita masuk ke jeda komersial informasi dari PISA Granite Tahap 2, Pak Kris diinformasikan dulu Pak Kris, mungkin bagi yang sedang mendengarkan siaran ini mau langsung telepon udah nggak sabar atau mau lihat langsung klik webnya Pak Kris? Ya, bisa langsung klik ke www.paramount-land.com, itu langsung cari PISA Grande Tahap 2, atau bisa langsung menghubungi ke 5421 00 999 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, diulangi. 5421 ya, dapat menghubungi ke 5421 00 999 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, atau klik ke www.paramount-land.com. Baik, kita kembali setelah informasi berikut ini. Setelah sukses dengan PISA Grande Tahap 1, Paramount Land kembali mempersembahkan The Perfect Business Center in Gading Serpong,
Pisa Nomor Grande 3 tapi tahap pembangunannya 2. Pak, ya? Kan Lokasi pembangunan ruko deh, bahasa bisnis itu. ini Ya. sangat strategis, terletak di Pembangunan jalan dimana? utama Rencana penghubung Fatimah. BSD dan Kota Gading Serpong. Dilalui lebih dari 1.500 kendaraan per jam, serta dikelilingi lebih dari 6.000 rumah. Segera hadir di sini, Donburi Ichiya, Donut and Cakery, fast food restaurant, hingga Alfamart membuat ruko Pisa Grande ini makin ramai. Perfect bukan? Untuk memudahkan usaha Anda, Pisa Grande dilengkapi solar panel dan high speed internet akses. Ruko ini pun tersedia dalam 2 dan 3 lantai. Dengan segudang keunggulan tersebut, ruko Pisa Grande dibanderol mulai dari 1,23 miliaran. Benar, 1,23 miliaran saja. Makin perfect bukan? Tunggu apa lagi? Miliki segera unitnya sekarang. Hubungi 021 542 00 999 021542 021 542 00 Pisa Grande, the perfect business center terkini dari Paramount Land. Mandarin Station Listener, untuk Anda pecinta kuliner, rasanya belum lengkap deh kalau belum mencoba masakan istimewa di restoran Seira. Tempatnya nyaman, harganya pun terjangkau. Yuk segera datang ke restoran Seira yang menyajikan makanan unggulan babi sei atau babi asap yang enak banget. Restoran Seira buka jam 10 pagi, berada di Jalan Taman Ratu Kemuning, Blok F8 nomor 3 ABC, Jakarta Barat. Telepon 021 5695 8305 021 5695 8305. Datang dan buktikan kelezatan menu babi sei atau babi asap hanya di restoran Seira. Sekali mencoba, pasti ketagihan. 各位在听我们电台的美食爱好者们，你们有没有隐隐的觉得自己以前所品尝的美味家乡中还缺少什么吗？如果你有这种感觉的话，那肯定是因为你还没有尝试过 Sierra 餐馆的精香美味。你们还在等着什么呢？大家快来品尝精选猪肉所做的烤肉吧，它简直太好吃了！Sierra 餐馆从早上10点，地址是 Jalan Taman Ratu Kemuning Block F8 Nomor 3 ABC Jakarta Barat。联系电话4021569583050215695835来 Sierra 餐馆品尝美味的烤猪肉吧，你只要吃一口就绝对会上瘾。 Selama masa transisi PSBB, khusus takeaway. Terima kasih listener, Anda masih bersama kami, bersama Pak Aryo, Pak Awi, dan juga Pak Kris dari Paramount Land, dan berbahas mengenai Pisa Grande tahap 2. Tadi sudah disampaikan mengenai produk terbaru diluncurkan di tahap pertama sold out, dan sekarang adalah animo yang begitu luar biasa dihadirkan Pisa Grande tahap 2 di lokasi yang super premium. Ini bayangkan 1.500 kendaraan per jam yang berlalu lalang. Ini ada satu potensi market yang begitu luar biasa sekali. Tambah lagi adalah area-area hunian yang memang sudah ada 6.000 kepala keluarga. Ya, langsung saja kita kembali berbincang-bincang. Pak, untuk pembangunan apakah ini sudah dimulai dan rencananya kapan bisa serah terima? Oke, memang tadi salah satu yang perlu diperhatikan adalah kepercayaan ya, tingkat kepercayaan kepada pengembangnya. Jadi pengembang ini sudah melakukan apa sebelumnya? Betul. Kalau Paramount Land tentunya sudah sangat terbukti gitu ya, dan terpercaya. Kita sudah mendeliver begitu banyak produk itu selama puluhan tahun gitu kan. Dan untuk tahun ini juga kita di awal tahun ya, di Maret itu kita meluncurkan yang namanya Arcadia Grande. Arcadia Grande itu salah satu kompleks ruko juga. Sekarang sudah pembangunan sudah dimulai dan sudah naik, sudah lantai 2 gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya yang tahun ini kita luncurkan aja sudah kita bangun gitu kan. Dan tentunya untuk produk-produk seterusnya juga kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan melakukan serah terima tepat waktu. Dan untuk Pisa Grande tahap 2 ini kita akan melakukan serah terima produk dalam waktu 20 bulan. 20 bulan ya. Jadi 20 bulan itu para pembeli kami sudah bisa langsung masuk dan melakukan usaha karena semuanya sudah siap untuk dipakai.
sudah siap dipakai. Nah, kita pasti bicara mengenai orang yang mau investasi pasti memikir nih Pak, ataupun bertanya, kelebihannya apa sih sebenarnya? Apa untungnya buat saya? Apa untungnya orang yang beli gitu Pak? Iya, benar sekali. Jadi ada beberapa keunggulan ya dari Pisa Grande ini. Iya. Yang pertama tentunya tadi sudah disebutkan mengenai lokasinya gitu kan ya. Lokasi yang sangat strategis, super strategis, mempunyai value yang sangat tinggi gitu ya di daerah yang sudah sangat berkembang di Gading Serpong. Yang kedua tentunya konsep dari Pisa Grande ini adalah multi akses. Jadi kalau kebanyakan ruko, kalau kawasan ruko gitu ya, kalau kita mau masuk kita harus nyari dulu nih pintu masuknya di mana gitu kan ya. Lalu ada boom gate-nya, masuk, baru menuju ke rukonya. Nah, kalau konsep dari pengembangan Pisa Grande ini itu adalah multi akses. Jadi bisa diakses dari setiap titik di jalan tersebut. Gitu. Kenapa kami buat seperti itu? Karena kami menginginkan setiap unit ruko yang ada di dalam kompleks tersebut mempunyai direct access dan kemudahan dijangkau oleh siapapun, sehingga tidak ada lagi nih ini rukonya lokasinya lebih prime, enggak, semuanya prime, semuanya bagus gitu ya. Itu yang kami buat sehingga kami terapkan konsep multi akses. Jadi dengan kata lain mau pilih yang manapun lokasinya strategis ya Pak ya? Pasti strategis, manapun rukonya gitu. Karena bisa dimasukin dari mana aja gitu. Yang ketiga tentunya kita mempunyai multi anchor gitu ya. Kalau kita mengembangkan sebuah kawasan bisnis, tentunya kita juga harus menyediakan anchor tenant yang ada di sana. Betul. Kita sudah punya di sana di tahap 1 kita ada seafood market, kita ada Alfamidi, Bebek Kaleo gitu ya. Nah di tahap 2 ini kita sediakan anchor lagi ya dengan brand yang sudah sangat ternama yaitu Donburi Ichiya. Ini satu Japanese restoran gitu ya. Lalu ada Donut and Cakery, convenience store, ada fast food juga di sana gitu ya. Sehingga daerah tersebut juga memang sudah menjadi daerah tujuan gitu karena ada anchornya di sana gitu. Dan ini membuat unit-unit ruko yang ada di situ menjadi lebih mudah untuk mendapatkan konsumen gitu. Karena anchor itu pasti mendatangkan crowd gitu kan ya. Seperti itu. Itu cara kita untuk menambahkan value dari Pisa Grande tahap 2 ini. Yang keempat tentunya ada special feature. Special feature ini nanti Pak Kris mungkin yang akan menginformasikan, tapi yang pasti feature-feature yang kita tambahkan di sini adalah feature-feature yang sangat mendukung para penggunanya untuk memulai usahanya, berkaitan dengan usahanya, gitu. Karena kita ingin memberikan kemudahan sebenarnya, bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya secara maksimal di sana. Dan tentunya yang terakhir adalah harga dan cara bayar. Nah, harganya yang menarik kan, tadi sudah disebutkan 123 nih, gampang banget harganya, mulai dari 123, 1,23 miliar gitu. Dan tentu cara-cara bayar yang sangat terjangkau. Karena bagaimanapun juga kemudahan untuk memiliki sebuah unit itu dengan nah ini dia baru lagi Pak. Susah banget ya, gimana itu? Iya, memang itu, waduh saya sangat terkelitik tuh informasi itu. Jadi memang benar ya, saya masih ingat ya, kalau kita flashback ke belakang 5 tahun lalu cari ruko 2 miliar aja di Gading Serpong, enggak. Itu 5 tahun lalu ya Pak? 5 tahun lalu, ya. Makin kesini, bukan berarti murah, bukan berarti rendah. Kok tiba-tiba ada ruko 1, 2, 3 eman. Itu bukan berarti lebih murah. Tapi ini adalah menjawab kebutuhan hari ini. Nah, jadi kalau hari ini yang ingin bergabung berusaha berbisnis di Gading Serpong dengan dana 1,23 eman pasti sudah bisa buka bisnis untuk kira-kira 20 bulan yang akan datang berbuka. Makanya nggak salah kemarin kalau kita sudah 2 grande, istilah saya itu 2 grande, gitu kan? Arcadia Grande, Pisa Grande kenapa habis?
Karena memang orang-orang yang ingin berusaha dengan ruangan yang kompak, sesuai kebutuhan, dengan ukuran segitu, dengan harga 1,23 itu pas banget untuk hari ini. Jadi ukurannya tuh pas banget gitu. Pas banget. Enggak kebesaran, tapi pas bisa mewadahi semua usaha. Sehingga makanya tadi bilang Gading Serpong 1,2. Nah, itu yang membuat kita ya dengan tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa ini ya terpaksa beli, kita harus melakukan undian. Terpaksa kita harus undi, terpaksa kita harus atur, karena makanya muncul ada pisah 1, pisah 2, karena kita ingin supaya semuanya mendapatkan kesempatan yang bagus, semuanya bisa usaha di sana. Nah, itu yang kita akomodasi, sehingga di Pisa Grande ini dengan berbagai packaging keunggulan yang disampaikan tadi, seharusnya di masa sekarang menjadi pilihan gitu ya. Baik, apa untungnya Pak Awi investasi di Pisa Grande? Nah, untung yang paling berdampak itu sebenarnya kita lihat investasi properti itu biasanya kita lihat dari dua hal ya, dari capital gain dan juga dari yield-nya. Kalau kita ngelihat capital gain, artinya kenaikan tanah setiap tahunnya, tanah itu dibiarkan saja pasti naik. Apalagi kalau kita bikin sesuatu. Normal itu properti dalam kondisi seperti ini 10-15% per tahun pasti dapat. Itu nggak biasa-biasa saja, nggak ada pergerakan yang signifikan. Saya membayangkan kalau Pak Alir tadi sampaikan ada tenant puller, ada crowd puller di sana. Istilahnya kita memberikan injeksi supaya di sana itu terjadi sebuah getaran gitu ya. Jadi epicentrum ya. Sehingga orang datang, ada bangkitan, ada tarikan, ada putaran uang, bisnis itu terjadi. Dengan demikian kenaikan tanahnya mau nggak mau pasti akan naik. Dan kita tahu Jakarta bagian barat, di Jakarta sebelah barat, Tangerang, Gading Serpong, kalau kita ngelihat margin ketebalan untuk potensial untuk menjadi satu grafik kenaikan itu masih tebal, Kenapa demikian ya? Berbeda kalau kita di pusat kota. Kalau di pusat kota pilihannya adalah kalau udah nggak mau naik ya hancurkan bangunannya terus bangun bangunan tinggi. Tapi kalau ke arah barat, kelangkaan tanah, orang makin mau merapat tapi kelangkaan tanah makin tipis, ya. Pengembangannya juga secara horizontal masih ada, sehingga itu menstimulasi kenaikan tanah itu menjadi cepat gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu kenaikan tanah. Yang kedua adalah biasanya orang bilang yieldnya. Bagaimana dengan nilai sewanya? Gitu ya. Umumnya kalau orang menyewa di Gading Serpong itu hal yang biasa, standarnya 5% lah dari harga jual ya. Tapi faktanya sekarang mungkin antara 2%, 2,5% orang bisa dapat. Makanya nggak salah kalau Pak Freddy datang ke sana kemarin, tiba-tiba misalnya, pengen buka usaha di sini ya. Kalau pengen buka usaha di sana, minimal harus menyediakan dana 300 juta. Minimal, karena harus sewa. Sewa minimal, kalau mau premium ya mungkin 200 juta, 150 juta. Kalau mau rukonya yang biasa ya mungkin 50 juta sampai 60 juta. Sewa minimal 2 tahun. Betul. 120 juta. Ya belum naikin daya listrik lah, masang solar panel lah, interiornya lah ya minimum 300 juta baru bisa bikin usaha. Nah, coba kita lirik sedikit Pisa Grande. Nanti Pak Kris sampai itu dengan DP sekian sekecil ini yang bisa dicicil 20 bulan yang akan datang bisa buka usaha. Artinya dengan kata kasar ngapain harus sewa kalau bisa beli langsung usaha. Nah, itulah sehingga saya katakan mau buka usaha ataupun mau investasi dengan capital gain yang ada di Gading Serpong, dengan yield yang ada di Gading Serpong, ini adalah produk yang tepat bagi warga. Daripada sewa, mendingan beli ya Pak Kris ya. Ngapain sewa kalau bisa beli? Nah, ini bisa ada angkanya matematikannya nih. Betul. Jadi memang salah satu keunggulan adalah tadi karena ukurannya juga compact, tapi memang useful gitu ya, memang semuanya efektif gitu ya Pak. Jadi makanya itu kami bisa akhirnya keluar dengan ruko dengan harga 123 itu tadi. Nah, cara bayarnya juga menarik. Kenapa? Karena kami menyediakan fasilitas cara bayar KPR ini dengan DP say 30%. Kalau misalnya harga KPR misal 1,3, 30% berarti 300 juta lebih gitu ya. Ini bisa diangsur setahun Pak Freddy. Jadi 12 bulan itu kita baru angsur DP-nya. Baru DP doang? Baru DP doang.
Jadi diangsur itu jadi 300 sekian itu dibagi lagi 12. Dibagi 12 lagi. Sudah punya ruko. Sedangkan kalau kita sewa, tadi Pak Awi sempat sebutkan kalau kita mau sewa bayar harus 2 tahun di muka ya Pak Awi, 120 juta di muka, sejelek-jeleknya gitu ya. Nah kalau sekarang ini dibagi 12 ya kenapa enggak 300 dibagi 12 berarti kan 30 jutaan ya, 25-30 juta ya. Per bulan sudah jadi milik. Betul. Ya, 20 bulan kemudian buka usaha di dalam ruko milik sendiri. Iya. Gitu ya. Di samping itu, kalau misalnya nggak mau KPR, di bertahapnya pun DP-nya sama, bisa dicicil sampai dengan 12 kali, gitu ya. DP bisa langsung sampai 12 kali, atau malah bisa bertahap tanpa DP, Pak. Tanpa DP juga bisa sampai dengan 24 kali. Jadi 24 bulan langsung dibagi rata itu harganya. Iya. Seperti itu. Jadi ya, balik lagi yang tadi Pak Nawawi bilang, kalau bisa beli dengan cara bayar yang mudah, kenapa harus sewa? Karena besarannya tetap sama. Seperti itu Pak Freddy. Oke, promonya apa nih Pak? Nah, promonya adalah untuk launching yang tadi sempat disebutkan. Ruko ini memang uniknya adalah fitur khususnya, yaitu solar panel. Solar panel ini menyediakan daya listrik sampai dengan 3000 watt ya Pak Dewa ya? 3000 watt itu di-provide langsung dari sinar matahari. Artinya kalau kita operate siang hari, 3000 watt sudah free. Jadi otomatis buat biaya operasional yang baru buka usaha akan lebih ringan. Gitu ya. Dan ini semua include terpasang di dalam masing-masing unit. Jadi bukan punyanya komplek ruko ini, bukan. Masing-masing unit satu-satu dipasang sendiri-sendiri untuk daya 3000 watt masing-masing unit gitu ya. Di samping itu diberikan kelengkapan standar berupa AC, Pak Freddy. AC. Jadi ruko itu ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai. Nah, tergantung dari jumlah lantainya, itu juga menentukan jumlah AC yang didapatkan. Artinya kalau rukonya 2 lantai yang dibeli maka dapat AC 2, ruko 3 lantai dibeli dapat AC 3 gitu ya. Nah, kemudian di luar dari itu, selama masa launching, kami akan penjualan perdana pada tanggal 15 November, penjualan perdananya, masih akan mendapatkan ekstra lagi gratis high speed internet access selama 1 tahun. Wow. Jadi semenjak serah terima 1 tahun ke depan online udah. Balik lagi menjawab kebutuhan hari ini di mana bisnis katanya nggak perlu sekarang tempat terlalu besar karena penjualannya online Pak. Betul. Customernya di luar sana Pak. Ya, yang penting koneksi internetnya kencang gitu ya. Kemudian untuk penjualan perdana juga diberikan complimentary IPKL-nya udah free 6 bulan ke depan. 6 bulan free. Jadi begitu habis serah terima 6 bulan ke depan itu sudah tidak perlu bayar IPKL lagi. Udah free gitu ya. Kemudian masih ada lagi mendapatkan untuk penjualan perdana 2 unit CCTV yang bisa diakses lewat internet juga. IP CCTV ya. Jadi dimanapun ownernya berada mungkin mau mantau bisnisnya ya dari handphone aja Pak langsung. Dan ini included 2 unit. Seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa penjualan Pisa Grande ini sekarang masih dalam masa NUP Pak Freddy. NUP. Tadi tanggal 15 kita mau penjualan perdana, sekarang ini masih dalam masa NUP. Kita sudah buka NUP dari tanggal 23. Nah, menariknya adalah ada bonusnya lagi nih Pak Freddy. Masih ada bonus? Masih ada lagi nih. Banyak ya. Jadi ini sampai dengan tanggal 8 November itu hari Minggu besok itu ada early bird bonus ada early bird bonus. Jadi untuk NUP yang masuk paling lambat tanggal 8 November sampai hari Minggu ini ya. Sampai hari Minggu ini paling lambat. NUP masuk itu akan mendapatkan free lagi voucher elektronik senilai 10 juta rupiah. Wow. Free voucher elektronik sebesar 10 juta rupiah. Betul. Artinya apa? Kalau mau usaha F&B berarti bisa beli chiller, berarti bisa beli kulkasnya gitu ya. Jadi bisa tetap digunakan lagi buat usaha lagi ya. Jadi untuk startup di Pisa Grande itu ini. Tapi kan ada tapinya Pak, cuma hari Minggu doang liburan. Betul. Kesempatan ya Pak, selalu ada batasnya gitu. Harus digunakan semaksimal mungkin. Seperti itu Pak Freddy. Baik. Jadi untuk informasi jelasnya bagi listener bisa menghubungi line teleponnya Pak Kris 5420. Tadi saya sempat salah sebut ya. Hubungi Pak Ramonen di 5420 999 5420 999. Baik, atau ke www.paramount-land.com. Baik, informasi lebih jelasnya kita dengarkan informasi dari Pisa Grande tahap 2. Setelah sukses dengan Pisa Grande tahap 1, Paramount Land kembali mempersembahkan The Perfect Business Center in Gading Serpong Pisa Grande tahap 2. Lokasi ruko mixed use ini kita sangat membahas strategis poin public space, jalan utama public place atau menghubung BSD masuk dan ke kota Gading fasilitas? Serpong.
dilalui lebih dari Ada poin nomor 7 nih yang belum diangkat, public place apa yang kelilingi lebih kita dari bisa gerak buat? 6.000 Oh, dia rumah. Segera hadir di sini. Donburi Ichiya, Donut and Cakery, Apa langsung ke fast food fasilitas? restoran, hingga Alfamart membuat Ruko Pisa Grande ini makin ramai. Perfect bukan? Untuk memudahkan usaha Anda, Pisa Jadi Grande kita masuk ke dilengkapi poin solar panel dan high speed fasilitas apa yang dimiliki oleh akses. Pisa Grande? Ruko ini pun tersedia dalam 2 dan 3 lantai. Dengan segudang keunggulan tersebut, Ruko Pisa Grande dibanderol mulai dari 1,23 miliar. Benar. Segera unitnya sekarang. Hubungi 021 542 00 999 02 542 00 999 02 542 00 999 Pisa Grande, the perfect business center terkini dari Paramount Land. Popok dewasa Supreme Leonga, Ninja Chen Senyao Pian with a Corrientes produksi Pemperindo, terbuat dari bahan Ghostline, terasa dingin dan ekstra lembut serta anti bocor. Dapat dibeli di Carrefour, Jalan Fu, Lotomak, Farmers dan Lulu Hypermarket. Setelah sukses dengan Pisa Grande tahap 1 yang terjual habis sold out dalam sekejap, Paramount Land kembali mempersembahkan The Perfect Business Center in Gading Serpong, Pisa Grande tahap 2. Lokasi Ruko Mikyus ini sangat strategis, di mana terletak di jalan utama penghubung BSD dan kota Gading Serpong. Anda bisa membayangkan bagaimana ruko Anda dilalui lebih dari 1.500 kendaraan per jam, dan juga di area sekitar dikelilingi lebih dari 6.000 rumah. Ini adalah potensi market yang sangat besar sekali. Dan juga segera hadir Donburi Ichiya, Donut and Cakery, fast food restoran hingga Alfamart yang pasti membuat Ruko Pisa Grande ini semakin ramai. Perfect kan? Jadi untuk memudahkan usaha Anda, Pisa Grande dilengkapi solar panel, high speed internet access, dan juga ruko ini pun tersedia dalam 2 dan 3 lantai. Dengan segudang keunggulan tersebut, Ruko Pisa Grande dibanderol mulai dari 1,23 miliaran. Saya ulang ya, 1,23 miliaran. Ini adalah wow, mantap, perfect. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan Anda menghubungi line telepon yang disampaikan tadi oleh Pak Kris. Ya, kita kembali berbincang-bincang dengan ketiga narasumber. Pisa Grande, Pak. Fasilitasnya apa aja nih, Pak? Oh iya, itu pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan dari customer berbagai jenis ya. Jadi berbicara mengenai fasilitas buat Mandarin listener sebelum memutuskan pembelian satu produk, memang fasilitas hal yang sangat penting. Betul. Kalau melihat fasilitas, sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi sebenarnya. Dalam hal ini adalah fasilitas dalam skala kota, kawasan, dan yang kedua adalah fasilitas apa yang langsung direct atau langsung nempel daripada produk yang kita beli. Iya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi, fasilitas apa yang ada di sekitar Pisa Grande? Pisa Grande itu adalah kawasan komersial. Apa yang mendukung dia? Apa yang harus memfasilitasi dia? Yang pertama saya harus katakan bahwa fungsi-fungsi kegiatan yang ada di sekitarnya itu adalah menjadi fasilitas dia. Saya contohkan saja bahwa dalam walking distance dari lokasi Pisa Grande adalah merupakan bisa saya katakan sebagai satu kawasan CBD. Kenapa demikian? Di daerah tersebut akan bermunculan gedung-gedung tinggi, gitu ya. Kita memang peruntukan untuk gedung tinggi dan area tersebut sudah terjual habis. Kalau misalnya ke sana, kita sudah lihat ada satu gedung besar di sana. Itu adalah fasilitas perkantoran, fasilitas perkantoran di mana ini mau nggak mau dia akan saling ada hubungan antara Pisa Grande dengan keberadaan perkantoran tersebut, gitu ya. Yang kedua adalah orang juga meskipun dia kawasan usaha, kedekatan dengan fasilitas pendidikan, kawasan fasilitas kesehatan, layanan fasilitas sosial itu juga sangat dibutuhkan. Saya contohkan saja misalnya ketika dia fasilitas kesehatan. Yang namanya ruko
pasti kan ada mungkin beberapa klien berpikir kalau saya buka apotek cocok nggak ya? Kalau saya buka klinik cocok nggak ya? Kalau saya buka lab cocok nggak ya? Kalau saya mau buka di situ khusus jual masker cocok nggak ya? Artinya dia membutuhkan satu keterikatan bisnis gitu ya. Nah, Pisa Grande dalam radius mungkin sekitar 1-2 menit ya, itu sudah bisa ketemu fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, namanya Bethsaida Hospital. Nah, di sekitar Bethsaida Hospital, wah di situ perkantoran banyak. Ada perbankan, ada showroom mobil, ada universitas. Kalau lebih jauh lagi di sana akan ada pusat perdagangan. Perdagangannya bisa berupa pasar modern, ada shopping mall. Itu adalah fasilitas-fasilitas dalam hubungannya sesama pengusaha, usaha bisnisnya ya. Nah, saya langsung aja ceritakan lagi, fasilitas juga itu sangat terkait kalau orang bilang terkait dengan pengelola kota gitu ya. Bagaimana kita kelola kawasan itu, bagaimana kita fasilitasi kota itu gitu ya. Nah, kita ada yang namanya PEM-nya Pak ya, Paramount Estate Management. Dia ini memberikan fasilitas menurut saya itu sudah sangat dibutuhkan hari ini. Sebagai contoh saja, air. Itu juga menjadi fasilitas, di masjid public utility ya. Ya, kita menyediakan fasilitas air pump tentunya. Yang kedua, ketika berbicara mengenai bagaimana dengan sistem keamanan, oh ya jelas kita ada patroli 24 jam. Kita punya rasio tertentu setiap 20 unit ya Pak ya, 20 sampai 25 unit ruko itu pasti ada security yang menjaga. Jadi kalau ada sekelompok ruko atau komplek ruko itu sebaran daripada sistem keamanan kita sudah sediakan. Nah, yang ketiga biasanya juga itu bagaimana kalau terjadi SAR ya. Kita juga punya memfasilitasi itu dengan tim SAR ya Pak namanya ya. Jadi kalau terjadi ada yang kecelakaan atau ada kebakaran atau ada apapun itu kita udah siap. Kita punya pemadam kebakaran, kita punya sampai pawang aja kita punya ya Pak ya. Hidran itu ya, kita punya fasilitas ini. Nah, yang jauh lebih penting lagi biasanya kalau beli ruko, biasanya nanya nih, kalau saya beli ruko ini fasilitas parkir saya gimana? Parkir. Komplek ruko ini tentunya selalu diikuti dengan fasilitas parkir. Kalau kita ngelihat yang kita sediakan hari ini, dilihat rasionya minimum satu ruko itu punya 3. Satu ruko punya 3. Seolah-olah memiliki 3 karena 2 di depannya. Terus kan kita juga punya parkir yang menyebar yang tidak langsung di depan ruko. Jadi kalau diberikan rasio kira-kira 3 lah, gitu ya. Kira-kira 3 untuk fasilitas parkirnya. Jadi kalau ditanya sekali lagi fasilitas, saya ulang lagi untuk fasilitas dari PEM, Paramount Estate Management untuk menyediakan berbagai fasilitas. Keamanan juga menjadi satu hal yang penting. Kita menyediakan patroli 24 jam dan sistem rasio penjagaan setiap unitnya. Dan yang ketiga tadi sistem parkir, kalau dihitung secara rasio itu minimal satu ruko itu memiliki 3, 2 langsung di depannya. Bahkan ada yang memiliki seolah-olah 4 karena 2 di depannya persis, seberangnya ada 2 lagi. Ya, jadi ini adalah mungkin fasilitas yang langsung bisa yang bisa langsung dirasakan oleh pemilik ruko tersebut. Dengan fasilitas yang begitu bagus sekali Pak Kris ya. Ini juga tentunya akan kaitannya dengan fasilitas bagus, lokasi bagus, fasilitas bagus, harga, lalu tipe. Bagaimana Pak Kris? Jadi balik ke ukuran ya. Balik ke ukuran nih. Memang Pisa Grande ini tadi sempat dikatakan kita menyediakan ada 2 lantai. Khusus mengenai luasan ruangan, emang banyaknya katanya kalau 3 lantai banyak yang pakai gitu ya, hanya bisnis-bisnis tertentu yang membutuhkan 3 lantai gitu ya. Banyaknya perlu 2 lantai aja, tapi saya mau lebih luas. Nah, gimana caranya? Di Pisa Grande ini untuk ruko yang 2 lantai, kami menyediakan beberapa tipe. Semuanya memiliki lebar frontage sama 4,5. Tapi kemudian panjangnya Pak Freddy itu ada mulai dari panjang 9, 10, 11 dan 12. Nah, jadi tinggal disesuaikan gitu ya. Kebutuhannya mau perlu ruko yang seberapa luas nih. Kalau lebar sama 4,5 semua, 2 lantai sama-sama 2 lantai semua. Tapi panjangnya ada 9, 10, 11 dan 12. Nah, yang 11 dan 12 itu masih ada tanah, kelebihan tanah di belakang. 2 meter kalau nggak salah, 2 meter ya. Masih ada sisa kelebihan tanah yang tentunya bisa dimanfaatkan. Mau dibangun hanya 1 lantai mungkin, atau dibangun 2 lantai dua-duanya, itu bisa dimanfaatkan full. Dalam artian fleksibilitasnya menjadi semakin tinggi.
Nah, di samping itu ada ruko-ruko yang memang dikhususkan untuk yang membutuhkan 3 lantai. Lebaran frontage-nya beda. Ini memiliki lebar frontage 5,5 atau 6,5, gitu ya. Panjangnya pun 11 yang disediakan. Nah, ini tapi dalam kondisi 3 lantai. Jadi balik lagi, untuk yang 2 lantai, lebar 4,5, mulai dari panjang 9, 10, 11, dan 12. Dan kemudian yang 3 lantai, lebarnya ada 5,5 dan 6,5 ya, 5,5 dan 6,5 dengan panjang 11 meter. Ya, seperti itu. Yang 2 lantai kembali diingatkan ada tipe dengan kelebihan tanah. Jadi kadang ada orang tuh yang nyari memang ada buka di belakang gitu ya. Nah, ini disediakan di yang panjang 11 dan 12. Baik. Harga dan cara bayar gimana, Pak? Harga balik lagi sesuai dengan angka cantik tadi yang sudah disebutkan ya. Mudah sekali mengingatnya. Harga tentunya mulai dari 1,23 miliar. 1,23 miliar ya. 1,23 miliar. Dan cara bayarnya kami sediakan ada bertahap, ada KPR, ada juga bertahap tanpa DP ya. KPR dan cash bertahap, DP-nya bisa diangsur sampai dengan 1 tahun ya, sampai dengan 12 bulan. Kemudian bisa juga melakukan pembayaran tanpa DP sampai dengan 24 kali. Sampai dengan 24 kali? Iya, sampai dengan 24 kali. Oke, nah ini tadi seperti disinggung tadi oleh Pak Awi bahwa Pak Aryo juga menyinggung mengenai ada kejutan yang diberikan sebelum sampai hari Minggu ini, ya. Ya, Pak betul, Kris, ya. betul. Terus interiornya dapat apa aja, ya, Pak Kris? Jadi selain dari bonus-bonus yang tadi saya berikan, beritahukan ya, yang ada solar panel sebagai kelengkapan, ada AC sebagai kelengkapan standar, terus dapat akses internet free selama 12 bulan, ada complimentary IPKL lagi selama 6 bulan ya, semua diberikan saat serah terima. Masih ada CCTV lagi 2 unit yang kami berikan untuk menjaga keamanan. Untuk NUP sampai dengan tanggal 8 November, yaitu hari Minggu besok, kembali diinformasikan bahwa ada bonus, early bird bonus ya, untuk yang NUP-nya masuk paling lambat tanggal 8 November, yaitu voucher elektronik senilai 10 juta rupiah. Voucher elektronik senilai 10 juta rupiah. Silakan digunakan gitu kan, untuk kebutuhan macam-macam ya Pak. Iya, betul. Kebutuhannya beraneka ragam, jadi kami sediakan dalam bentuk voucher gitu ya, untuk mendukung supaya bisnis-bisnis startup ini semakin ringan aja untuk memulai bisnisnya. Tapi mesti sampai minggu ini Pak ya? Paling lambat tanggal 8, hari Minggu besok. Tanggal 8. Iya, NUP-nya masuk. Dan kami akan melakukan pengundian pada hari Minggu tanggal 15 November. Baik. Seperti itu. Kontaknya Pak? Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi ke 542 00 999. Saya ulangi, 542 00 999. Atau bisa langsung klik ke www.paramount-land.com www.paramount-land.com. Ya, kita kembali setelah informasi berikut ini. Setelah sukses dengan Pisa Grande tahap 1, Paramount Land kembali mempersembahkan The Perfect Business Center Per bulan mau dibahas apa, Kris? Pisa Grande tahap 2. Lokasi ruko Estimasi cicilan per bulan. sangat strategis, terletak di jalan utama penghubung BSD dan Kota Gading Serpong. Dilalui lebih dari 1.500 kendaraan per jam, serta dikelilingi lebih dari 6.000 rumah. Segera hadir di sini. Donburi Ichia, Donut and Cakery, fast food restaurant, hingga Alfamart membuat ruko Pisa Grande ini makin ramai. Perfect bukan? Untuk memudahkan usaha Anda, Pisa Grande dilengkapi solar panel dan high speed internet akses. Ruko ini pun tersedia dalam 2 dan 3 lantai. Dengan segudang keunggulan tersebut, ruko Pisa Grande dibanderol mulai dari 1,23 miliaran. Benar, 1,23 miliaran saja. Makin perfect bukan? Tunggu apa lagi? Miliki segera unitnya sekarang. Hubungi 021 542 00 999 Ling 2152 00 999 021 542 00 999 Ling 2152 00 999 Pisa Grande, the perfect business center terkini dari Paramount Land. Nanti kita pasti kembali Pak Awi. Investasi apapun semuanya kita transfer kembali. Seperti
seperti yang dikatakan Pak Awi tadi bahwa ini adalah satu momentum bagi Anda. Momentum, ingat, momentum itu tidak datang setiap saat, tapi ada momen-momen tertentu. Jadi Anda bisa mendapatkan ruko Pisa Grande tahap 2. Ingat ya, tahap 2. Nah, untuk mendapatkannya tunjukkan Anda kan pasti menghitung nih, ambil handphone, kalkulator, angka-angka berapa ya untuk per bulannya, estimasi ya, estimasinya kira-kira seperti apa. Saya akan tanyakan langsung kepada Pak Kris. Pak Kris, bagaimana Pak Kris? Iya, jadi kalau kita hitung aja nih Pak Freddy, misal kita KPR dengan harga KPR 1,3 gitu ya, misal ya, karena harga cash kerasnya 1,23. Misal 1,3 kita kalikan 30%, berarti kan DP-nya 30% gitu ya, berarti 390 juta. Nah, inilah yang bisa diangsurkan sampai dengan 12 kali gitu ya. Artinya untuk angsur DP-nya kita perlu melakukan angsuran sebesar kurang lebih 30 jutaan sebulan selama setahun gitu ya, 30 sekian juta gitu ya. Nah, kemudian dari angka pokoknya itu tentunya kan di KPR kan. Di KPR kan dengan bunga KPR sekarang mungkin di kisaran 7%? 9% flat ya misalnya. Angsurannya mungkin ada di angka kisaran 8 juta sebulan. Tenor 15 tahun ya. Ya, dengan asumsi tenor 15 tahun misal kita ambil ya. Misal kita ambil 15 tahun. Tapi kalau kita pikir bahwa daripada harus sewa bayar 200-300 juta di awal, ini juga punya milik orang lain kan. Tapi betul. Ini adalah dibayar dengan cara sebulan, itu milik sendiri loh Pak. Milik sendiri ya, gitu. betul. Nah, ini memang yang balik lagi tadi kalau buat saya poin yang tadi Pak Nawawi sampaikan ini sangat menarik memang karena loh akhirnya kenapa jadi kita harus sewa untuk hanya membayar yang sesuatu yang ya udah habis itu hilang gitu ya Pak. Sedangkan kalau ini dibayarnya sama tuh sama sewa tuh. Ya. Tapi pada akhirnya barangnya jadi milik gitu kan ya, bedanya itu gitu loh. Belum ada capital gain-nya lagi ya. Iya, belum capital gain-nya itu memang keuntungan untuk berinvestasi di ruko. Sangat menarik sekali. Iya. Saya kembali ke Pak Awi dan Pak Aryo. Ya. Gini Pak. Sebenarnya apa sih Pak keuntungan jika investasi di saham online, khususnya ini di Pisa Grande tahap 2 ini? Sekali kita mereview kembali Pak ya. Oh iya, saya review kembali ya. Jadi berbicara investasi di Pisa Grande, seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa untuk berinvestasi itu pasti tidak lepas dari dua hal. Mengenai capital gain-nya dan juga yield-nya. Kalau saya katakan sebagai capital gain, artinya adalah seberapa besar kenaikan tanah setiap hari, setiap bulan, atau per tahunnya. Nah, itu yang lebih penting. Oke, saya sedikit explore sedikit hubungannya dengan Pisa Grande. Tadi disampaikan bahwa kami meluncurkan ruko sebelumnya, yaitu di Pisa tahap 1. Demikian pun 3 bulan sebelumnya lagi kita juga meluncurkan yang namanya ruko Arcadia Grande. Properti kenaikannya minimal tanpa ngapa-ngapain 10-15%. Saya ceritakan tadi belum jadi aja udah naik. Bagaimana kalau sudah jadi? Nanti 20 bulan yang akan datang. Gitu. Artinya sudah kenaikan tanah itu terjadi. Gitu. Apalagi kalau vaksin sudah ditemukan nanti. Gimana saya luar biasa. Vaksin ditemukan, ruko selesai, kenaikannya udah dahsyat langsung. Nah, yang kedua adalah saya flashback lagi sedikit mengenai yield.
investasi secara value tanah, secara harga sewa itu tetap bergerak karena upaya kita dari Paramount Land memang tidak hanya menciptakan secara fisik gitu ya ruko itu, kawasan itu, tapi memang kita berkomitmen bagaimana dia memiliki jiwa daripada desa itu dengan satu keramaian gitu. Ya, sekaligus Pak Awi dan juga Pak Ari untuk bagi listener ini mengenai smart investment untuk menentukan pilihan investasi terbaik ini bagaimana Pak? Jadi banyak orang ini mungkin yang Bapak katakan duit punya nih, cuma bingung nih, oh investasi mana ya, sedangkan A, B, C, D, F, G ini banyak sekali Pak. Nah, bagaimana tips dari Anda Pak untuk bagi mereka agar punya satu pilihan yang tepat agar smart investment itu Pak? Oke, berbicara mengenai smart investment ya, investasi itu kan sebenarnya kita bisa lihat dari perangkatnya kan cuma ada 4 ya kalau nggak salah ya. Orang selalu bilang dulu, oh investasi di emas. Iya, bagus. Sama nenek moyang saya, kakek saya dulu juga begitu Pak Fred. Investasi ada duit, beli emas. Tapi saya kebayang kalau kita punya dana yang besar mau beli emas bingung nyimpannya. Mau disimpan di mana? Mau disimpan di lemari takut lupa, mau disimpan di bawah kasur takut lupa. Itu kadang-kadang kita lupa. Jadi sesuatu yang memang benar hari ini kita tahu harganya memang oke. Nah itu jadi emas susah simpannya, sistem keamanannya ya. Kadang lupa gitu. Tapi belinya mesti full Pak. Mesti cash di awal. Iya, dan cash di awal langsung investasinya langsung besar itu. Ya. Dan yang kedua juga emas itu kan juga sangat tergantung dengan dolar ya, kurs ya. Jadi kita belum tahu juga seberapa ininya liquidnya gitu. Yang kedua adalah orang memang sering mengatakan investasi di reksadana gitu ya. Ya itu juga bagus, tapi kan udah terukur juga sebenarnya ya. Dalam keadaan seperti ini ketidakpastian juga masih ada. Risikonya masih ada gitu lah. Nah, saya langsung membandingkan aja dengan properti. Investasi di bumi, kira-kira bumi ini siapa yang bisa gerakkan gitu ya. Paling gampang itu tanah sebenarnya. Tanah begitu geser 2 cm, ya udah beda lagi. Maju 1 cm, lain lagi. Makin menjauh, makin beda lagi. Karena nggak bisa kelangkaan itu yang membuat dia jadi menarik gitu lah. Tinggal bagaimana apa yang kita tempatkan di atas tanah itu sehingga investasinya makin cepat. Jadi tanah itu nggak diapa-apain ya, memang harus naik. Jumlah manusia makin bertambah, gitu. Nggak berkurang manusianya, bertambah. Artinya kebutuhan akan beraktivitas di tanah itu makin nambah. Jadi ini adalah properti Pak ya, pilihan pilihan pertama harusnya. Baik, ini juga sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi untuk properti juga. Ya kita masih dapat usaha sedikit sekali, sangat singkat sekali sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Pak Kris mungkin bisa menyampaikan persyaratannya Pak jika mau untuk ikut dalam nanti NUP. NUP-nya tinggal bagi yang ingin memiliki NUP tinggal dibayarkan. Besaran biayanya untuk NUP adalah sebesar 30 juta rupiah per unit. Jadi tergantung nih mau ambil 1 unit, 2 unit, 3 atau maksimum 4 unit. Jadi tinggal dikalikan dengan besaran NUP per unitnya. Jadi kalau mau 1 unit ya 30 juta, 2 unit 60, 3 unit 90 juta atau 4 unit 120 juta. Nah, ini nanti berdasarkan pembayaran NUP ini calon konsumen tentunya akan mendapatkan tanda terima, ada nomor NUP-nya Pak. Nah, nomor NUP ini nanti diundi untuk melakukan pemilihan unit di tanggal 15 November. Jadi kontak di mana Pak? Nah, kontaknya balik lagi untuk membutuhkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi ke 021 542 00 999, 021 542 00 999, atau langsung klik di www.paramount-land.com, www.paramount-land.com. Instagramnya ada Pak? Instagramnya ada di @pt_paramount-land, sambung semua ya. Atau juga hubungi property agent terdekat, karena kami sudah bekerjasama dengan banyak sekali property agent, jadi Mandarin listeners bisa langsung berhubungan dengan property agent yang terdekat. Baik, yang terpercaya oleh Anda ya. Iya. Ya, sebelum kita mengakhiri, satu menit terakhir sebagai penutup singkat, jelas dan padat Pak Aryo. Ya, jadi Mandarin listeners, ini adalah sebuah kesempatan yang terbaik di penghujung tahun ini, kesempatan untuk berinvestasi, mempunyai sebuah produk properti yang untuk berbisnis gitu ya, mengembangkan usaha ataupun memulai usaha. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini adalah saat yang paling tepat untuk bisa memiliki produk properti yang mempunyai value yang sangat tinggi dan mempunyai prospek bisnis ke depan yang sangat baik. Jangan sampai terlambat, cepat-cepat hubungi kami, hubungi property agent. Kami tentunya akan melayani
Bapak Ibu dengan sangat baik. Ya. Terima kasih Pak Rio, Pak Awi, Pak Riz. Iya, terima kasih. Daripada Anda mendengar ribuan kali, lebih baik datang satu kali, langsung lihat ya tempatnya, lokasinya seperti apa, ada meeting agent ataupun langsung datang ke lokasi, tentunya Anda akan mendapatkan satu pilihan solusi yang terbaik. Saya Fedi Sok akan kembali lagi di